Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, layakan setiap kami, sucikan, kuduskan setiap kami semua Tuhan, sehingga kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu, memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menghayati kekudusan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan bersama-sama. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran, perasaan. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh hati, selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran, perasaanmu. Mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Mari dari awal kita mengatakan selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak
tinggal di dalammu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidup sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, oh mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, Tuhan. Mari dengan kerinduan hati yang dalam kita tetap sungguh-sungguh di hadapan Allah, selalu di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami, katakan bersama-sama. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, bukan dan hidup tidak tercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku.
Terima kasih. Ini kerinduan kami, Bapa. Kami rindu memandang wajah-Mu. Oh, mengagungkan Engkau, ya Allah. Allah yang ajaib. Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Tak lagi kami meminta apapun, Tuhan. Selain kami bertemu muka dengan Engkau, Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Tak lagi ku minta apapun kepadamu, Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Haleluya. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Menyerahkanku segala perkara, menjadi kesukaanmu. Katakan tak lagi ku minta apapun. Haleluya. Tak lagi ku minta apapun kepada Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Amin. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaan. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Amin. Bawaku terbang tinggi, Haleluya. semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tak lagi ku minta apapun kepada Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Haleluya. Hanya
Kami mengagungkan nama-Mu, ya Allah, kami yang ajaib. Terima kasih. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Kami memerlukan-Mu, ya Tuhan. Pegang tangan kami, ya Bapa. Haleluya. Mari dengan tulus katakan. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau. Hanya Kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan. Ku perlu Kau, Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Perlu Kau, Tuhan. Ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui Pegang tanganku. Amin. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Kami membutuhkan-Mu, ya Tuhan. Kami memerlukan-Mu, Tuhan. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu yang membutuhkan-Mu, yang memerlukan-Mu. Pegang tangan kami, ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan.
Saya serahkan kepada Ibu Doli. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami di hadapan. Kami naikkan penyembahan
kami di hadapan-Mu, Bapa. Syukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami mau selalu di hadirat-Mu. Engkau yang kami rindukan. Kami sungguh mengasihi yang sangat Kau cintai. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau. Memiliki Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati kami bersyukur. Kami boleh melewati hari-hari ini bersama. Hari-hari yang sangat berat. Hari-hari yang sangat melelahkan. Kami bersyukur boleh melewatinya. Karena Engkau telah mengajar kami. Mengarahkan pandang kami hanya kepada Engkau dan kerajaan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami. Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua. Meski kami berada di tempat yang terpisah, tetapi Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami. Setiap tidak tepat yang masih kami lakukan. Tetapi kami mau presisi dengan Engkau Tuhan. Kami mau selalu tepat melakukan apa yang Engkau mau. Bisa hari hidup kami ini. Kami harus selalu mendekatkan diri kepada-Mu, agar kami benar-benar dapat merasakan hati apa yang Kau ingin, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Genggam setiap tangan kami, pegang setiap tangan kami Tuhan, agar tidak ada satupun dari kami yang jadi putus asa dan berhenti untuk berjuang. Kalau kami bernyanyi, menaikkan pujian, bahwa aku terbang tinggi, bahwa aku terbang tinggi, berarti Engkau akan mengizinkan setiap masalah hidup yang semakin hari semakin berat. Amin.
tetapi tidak ada yang lebih berat Tuhan. Selain hanya menjadi, kami harus menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu. Masalah-masalah itu Engkau gunakan untuk terus membawa kami kepada rencana. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan setiap hari. Kekuatan yang baru setiap hari. Urapan yang baru setiap hari. Agar kami tetap teguh melangkah. Karena kami bukan seperti petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi Engkau telah mengajar kami. Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Kemana arah hidup kami. Tidak masalah apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Tidak masalah Tuhan. Kami mengerti. Kami memahami. Inilah cara-Mu untuk terus membawa kami kepada Engkau. Hanya kami mohon terus Engkau pegang tangan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau memberkati. Engkau melawat setiap yang hadir, Bapa, maupun yang berhalangan hadir. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami, Bapa. Dan kami perlu Engkau terus menasihati kami, mengingatkan kami atas apa yang telah kami jalani di dalam hidup ini. Agar kami tepat mengayunkan langkah kami, mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Koreksi hidup kami. Mohon berikan suara-Mu Bapa. Terima kasih. Urapi kami semua. Urapi saya Bapa. Agar tidak ada satupun yang keluar dari hati saya sendiri. Tetapi semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom semua. Shalom. Terima kasih. Shalom, shalom. Shalom Vi, Bu Titin, Yuli. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Hari-hari ini memang hari-hari yang sungguh sangat melelahkan ya. Kalau yang saya rasakan sungguh sangat berat ya. Saya juga melalui hari-hari ini sungguh sangat melelahkan tubuh, jiwa ya yang saya rasakan. Bahkan tadi pagi itu saya baru sadar kalau ada sesuatu yang hilang tiba-tiba dari memori gitu ya. Ya contohnya seperti saya selalu mengisi YouTube renungan Pak doa itu dengan tulisannya
Dan biasa itu saya setiap hari saya melakukan itu. Tetapi tadi pagi baru saya sadar ternyata sudah saya cek dari tanggal 13 itu saya lupa. Dan tiba-tiba hilang dari memori saya. Saya renungkan gitu ya, saya renungkan. Memang beberapa waktu ini terus seperti blank gitu ya. Seperti mau share sesuatu, saya tahu bahwa oh iya ini firmannya saya ganti karena memang bukan ayat ini. Tetapi saya bisa tiba-tiba blank aja gitu. Tidak saya ganti. Sampai ada teman yang WhatsApp saya, Ci, itu Ci ayatnya salah. Padahal tadi saya sudah saya harus ganti. Tapi tiba-tiba aja hilang gitu ya, blank. Nah, tadi itu juga saya baru sadar gitu ya bahwa sudah beberapa hari ini ternyata saya juga blank soal di YouTube itu. Nah, saya itu ngeri gitu ya, ngeri. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya belum selesai, tiba-tiba seluruh memori saya hilang tiba-tiba gitu kan, ngeri ya. Ya kalau sudah selesai gitu ya, saya kalau belum selesai kan, waduh bagaimana? Karena saya memang nggak tahu ya, lelah ya, mungkin lelah tubuh, lelah jiwa juga, berbeban berat gitu ya. Ya bukan karena apa tidak rela untuk berjuang untuk mencapai keberkenanan di hadapan Bapa, tetapi memang apa namanya, seluruh kehidupan saya berusaha, saya melihat terus bagaimana keadaan atau keberadaan saya di hadapan Bapa, terutama tentu keadaan batinnya saya itu ya. Dan memang apa yang menjadi fokus atau tujuan hidup kita, itulah yang mewarnai jiwa kita ya. Kalau yang menjadi fokus hidup kita ya seperti mendapat kebahagiaan di bumi ini, tentu itu yang mewarnai jiwa kita, sehingga apa yang kita mau buat, apa yang kita pikirkan itu selalu mengenai hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Tetapi kalau fokus hidup kita kepada Tuhan dan kerajaannya, dan itu pasti mewarnai jiwa kita ini. Dan puji Tuhan ya, kita ini sudah diajar, kita ini terus menerima kebenaran firman ini ya, dari ya apa, kembali kepada teman-teman kan, kita semua dibawa melalui cara Tuhan ke suara kebenaran ini ya, melalui cara Tuhan masing-masing kita mengalami itu dan sampai di tempat ini, dan kita diajar oleh Tuhan di sini dan dibukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Kalau dulu kita tidak tahu arah ya, tidak tahu arah, taunya cuma harus berbuat baik aja gitu ya. Tetapi sekarang kita kan sudah tahu arah, kita sudah dibukakan untuk apa namanya, bahwa sebagai orang percaya itu harus menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang percaya itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Itu ada di dalam Roma 8:17 ya, kalau nggak salah ya, bahwa kita semua harus punya ambisi dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Karena inilah yang diinginkan oleh Bapa di surga.
kita yang ditunggu-tunggu untuk mempercepat kedatangan Tuhan itu. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 9 matiin ya. ayat Matiin videonya. 26 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi apapun yang kita alami di hari-hari ini, ya, kita sudah diajar untuk menguasai diri, tidak terpengaruh dengan keadaan atau masalah itu sendiri. Tetapi mari lihatlah apa di balik masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Apa rencana Tuhan di balik masalah itu? Hendaknya kita menguasai diri, ya. Karena kita berbuat ini bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, ya, bukan memperoleh untuk hal-hal yang fana, tetapi kita mengejar untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu kita boleh dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dan kita sudah menerima kebenaran firman-Nya. Jadi kita sekarang ini berjalan benar-benar, kita sudah tahu arah, tujuan kita, arah kita sudah tahu. Ya, kita bukan lagi seperti seorang petinju yang sembarangan saja memukul kiri kanan tanpa apa tahu titik yang mematikan musuh itu di mana. Tapi kita sudah diajar sebagai petinju yang tahu benar titik kelemahan lawan itu di mana. Sehingga kita benar-benar terus berjalan di dalam Tuhan. Mengejar Tuhan. Mengikuti jejaknya. Dan ini adalah satu anugerah terbesar dalam hidup kita. Kalau kita dibukakan hal ini, sehingga segala penderitaan, segala masalah, segala apapun yang kita alami, kita tahu bahwa inilah berkat kekal Tuhan itu yang sedang menggiring kita ke arah kerajaannya. Ya. Puji Tuhan loh. Saya selalu mensyukuri hal ini. Jadi meskipun kita mengalami apapun, ya, kita tuh tidak menjadi putus asa. Karena apa? Karena fokus hidup kita itu Tuhan dan kerajaannya. Sehingga yang mewarnai jiwa kita itu hanya itu. Yang membuat kita berbeban berat itu. Bukan masalah-masalah yang sedang kita hadapi masing-masing. Saya juga menghadapi masalah. Kalau boleh saya bicara di sini ya, bahwa saya memang benar-benar menghadapi sesuatu apa ya? Saya harus apa namanya, tempat kita beribadah itu ya, bisa saya kehilangan tempat
untuk yang biasa kita ibadah itu. Mungkin saatnya ini sekarang saya berbicara. Ya, beberapa orang sudah tahu, khususnya para aktivis sudah tahu ini sejak beberapa bulan lalu. Saya sudah men-sounding ini mengenai apa yang akan saya atau kita hadapi ke depan ini. Dengan saya menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Tuhan ya, mengenai tempat ibadah ini. Ya. Jadi saya minta dukungan doa dari teman-teman ya, biar hanya kehendak Tuhan yang jadi ya. Jika memang Tuhan menghendaki saya tetap melayani di dalam gereja, khususnya sebagai gembala, saya tetap bersedia karena Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya juga tetap bersedia karena melayani di mana saja pun bisa. Tidak jadi pendeta juga melayani juga bisa di mana saja. Ini yang sering pesan Tuhan yang sering saya dengar, juga teman-teman pasti mendengar itu. Tidak harus jadi pendeta, dimanapun kita bisa melayani. Dan ini tidak menjadi beban berat saya. Ini enggak. Saya percaya, saya serahkan saja sama Tuhan. Saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Itu aja yang saya mau infokan pada teman-teman ya. Jadi apapun masalah kita, hal-hal yang fana itu tidak menjadi fokus kita ya. Jangan di situ, jangan biarkan masalah itu menenggelamkan kita sehingga kita lupa fokus satu-satunya yang harus kita tuju. Karena kita lebih khawatir dengan keadaan kita di bumi ini. Sehingga kita kehilangan fokus. Seperti hari-hari ini, jangan biarkan iblis menyeret kita kepada kehendaknya. Yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Ya. Jangan biarkan itu. Ya, peperangan itu memang setiap hari. Apa yang Bapak Gembala senior kita katakan di dalam impartasi spirit beberapa waktu lalu ya, bahwa kita harus presisi sama Tuhan. Harus tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus presisi sama Tuhan? Ya dengan terus belajar, terus memandang Tuhan, terus berkomitmen dalam segala hal mau menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah dalam keadaan kita dilukai, disakiti, dikhianati, difitnah, ditusuk dari depan, dari belakang. Tidak mudah untuk kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mau berkenan di hadapannya, kita pasti tidak akan membiarkan perasaan tersakiti itu menguasai kita. Seperti saya pernah katakan beberapa waktu lalu ya, di hari Sabtu juga, bahwa mari kita menikmati sakit itu. Karena sakit itulah yang akan, sakit itu diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya bisa bilang, ayo menikmati indahnya sakit ini. Saya ingat dulu ada teman saya di
tempat perumahan yang lalu, kalau lagi sakit atau apa, dia bilang indah rasanya gitu. Indah rasanya dia bilang. Misalnya sakit atau kena apa, dia itu indah rasanya dulu, dia bilang gitu tuh. Jadi saya ingat juga, makanya ayo kita merasakan nikmatnya, indahnya kita ya kalau merasa sakit ini, karena sakit yang diizinkan oleh Tuhan itu mendatangkan berkat kekal. Ya. Nah, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah ini, kita dilatih ya, dan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa ini. Kalau kita menaikkan pujian tadi ya, bahwa ku terbang tinggi, semakin tinggi. Bukan berarti kita terus ditarik aja sama Tuhan ke atas, bukan gitu kan ya. Kita sudah tahu lah itu ya, apa pengertian itu. Tetapi Tuhan terus menguji kita melalui masalah-masalah yang semakin hari semakin berat. Rasa-rasanya kita mau teriak. Ya. Apalagi Tuhan ini, Tuhan saya sudah tidak kuat. Apa ini Tuhan? Tetapi itulah cara Tuhan. Kalau kita menaikkan pujian bahwa aku terbang tinggi, semakin tinggi, berarti kita mau melakukan apapun kehendak Bapa. Kita mau dibawa terus kepada rencananya untuk menjadikan kita serupa seperti putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan sempurna seperti Bapa. Pasti masalah-masalah kita akan semakin bertubi-tubi yang bisa buat stres. Ya. Bisa buat stres, buat sakit kepala itu ya. Nah, tetapi ayo kita belajar menikmati betapa indahnya ya kalau Tuhan mengizinkan kesakitan, penderitaan dalam hidup kita ini. Ya. Supaya apa? Sesudah kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai kita ini ditolak Tuhan. Bukan ditolak manusia, tapi ditolak Tuhan. Jangan kita hanya sebagai calo yang ya contohnya saya ini yang sering share di grup, di Facebook, di Instagram, share mengenai kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita cuma jadi calo ya, yang cuma mengajak orang surga, tetapi kita sendiri tidak mengerjakan keselamatan kita. Kayak saya hari-hari ini terus memperkarakan terus sama Tuhan. Di dalam kelelahan saya kurang tidur, saya terus perkarakan apakah yang saya kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau hal ini sampai membuat waktu saya, tenaga saya, sampai bisa kehilangan waktu doa bersama Tuhan, itu kan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya terus perkarakan sama Tuhan. Kita juga semua, ayo kita perkarakan semua yang kita lakukan ini di hadapan Tuhan. Agar kita tetap fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita cek semua apa yang menjadi fokus hidup kita, ya, agenda hidup kita. Yang sangat meresahkan jiwa kita. Apa? Apakah lebih kepada kebutuhan jasmani
atau kepada kebutuhan rohani kita yang membuat kita berbeban berat. Kadang-kadang memang melelahkan, apalagi orang-orang di sekitar kita ya kadang tambah buat stres gitu ya. Memang benar, gampang emosi itu kadang-kadang terlontar aja cara kita menjawab itu bisa keras, kaget sendiri juga bisa meluncur aja begitu kan. Nah itu karena keadaan jiwa itu kayak kita mesti perhatikan terus ya, perhatikan terus keadaan diri kita ini ya, kita yang sudah diajar terus di dalam suara kebenaran ini, setiap hari mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus diperbaharui. Ya. Ayo kita jangan kehilangan fokus karena masalah kita. Jangan kita kehilangan fokus. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri ini. Memang benar apa yang dikatakan. Ciri-ciri orang yang presisi sama Tuhan itu semakin mendengar manusia lama kita. Saya juga kaget ketika mendengarkan pernyataan dari Bapak Gembala kita, Bapak Gembala senior kita itu, bahwa ciri-cirinya itu. Kaget saya. Karena memang hari-hari ini saya semakin mendengar manusia lama itu yang terus-terusan memberikan masukan-masukan yang benar-benar di luar apa yang Tuhan mau, memberikan saran-saran negatif. Nah, kita harus kenali itu. Itulah manusia lama kita. Dan kita memang harus hardik itu. Manusia lama kita itu. Suruh diam dan bunuh itu. Bunuh dengan ketaatan kita sama Tuhan. Bunuh dengan komitmen kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Bunuh dengan janji kita bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Di dalam tekanan. Bunuh itu manusia lama kita. Sehingga dia tidak bersuara lagi. Benar-benar mengerikan manusia lama kita. Benar-benar mengerikan. Dan dia mau menyeret-nyeret kita kembali kepada yang siapa dulu kita itu. Jiwa yang pemberontak, suruh memberontak sama Tuhan. Sangat berbahaya. Coba teman-teman perhatikan itu. Terus bersihkan hidup kita, terus bersihkan hati kita. Kita akan semakin mendengar itu memang suara manusia lama kita itu. Ayo kita presisi sama Tuhan. Ya, selalu tepat sama apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan komitmen ini, fokus hidup kita harus kepada Tuhan dan kerajaannya. Inilah fokus hidup kita. Ya, ini yang bisa saya bagikan malam ini. Apa yang Tuhan mau bagi kita terus lakukan di sisa hari hidup kita ke depan ini. Ya, jangan merasa kecil hati, jangan merasa putus asa, ya. Jangan marah ya dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Jangan marah. Ya. Tetapi ayo semakin tunduk sama Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Makanya Tuhan mengizinkan masalah-masalah berat itu yang bertubi-tubi terus menghampiri kita. Ya, kita punya tempat perhentian di hadirat Tuhan. Kalau kita merasa lelah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun bukan harus duduk sendiri dalam kamar,
Kalau kita sedang bekerja, berkegiatan, ngomong aja sama Tuhan. Di dalam hati, ngomong aja. Itu kita rasakan Tuhan itu ada, hadir. Kita bisa nangis. Dalam berkegiatan tuh kita bisa nangis. Karena Tuhan sedang menyentuh kita. Memberikan kita kekuatan. Jadi jangan merasa, aduh, kok enggak bisa sendiri karena sedang melakukan ini, pekerjaan itu. Enggak. Tetap ngomong dalam hati, dalam kesibukan kita. Ngomong. Tuhan tahu kok hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Tuhan itu hidup. Kita rasakan itu. Dan Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Tidak akan dibiarkan kita terus goyah. Tidak akan dibiarkan. Orang benar itu goyah. Tidak akan dibiarkan kalau kita terus berjuang. Dari hari ke hari terus membersihkan hidup kita. Tidak akan dibiarkan. Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas nasihat-nasihat. Kami sungguh bersyukur Engkau terus mengingatkan kami akan fokus hidup kami, yaitu Engkau dan kerajaan. Mohon terus lindungi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan setiap saat. Kami perlu Engkau Tuhan menggenggam tangan setiap kami. Agar tidak ada satupun dari kami yang putus asa, yang berhenti di dalam perjuangan ini, Bapa. Terima kasih, Bapa, kalau Engkau terus menyertai kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kamilah yang punya potensi besar meninggalkan Engkau. Tetapi kami berkomitmen, Tuhan. Kami mau terus menurut perintah-perintah-Mu. Kami mau terus, Tuhan, berjuang bersama putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi seorang pemenang. Agar kami memperoleh mahkota abadi yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Untuk itu kami harus hidup suci, karena orang yang hidup suci yang dapat melihat Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan pada kami semua. Terima kasih untuk setiap kesempatan waktu yang masih tersedia bagi kami untuk memperbaiki diri. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami agar kami semua boleh menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ajar sisi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui setiap peristiwa-peristiwa hidup yang Kau izinkan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar, memberikan tuntunan-Mu Tuhan bagi setiap masalah yang sedang kami hadapi ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Agar kami benar-benar tepat melakukan yang Kau mau. Lindungi anak-anak kami, Bapak. Lindungi anak-anak kami. Jangan biarkan mereka diseret oleh iblis, Tuhan. Jangan biarkan mereka keluar dari rencana-Mu, Tuhan. Lindungi mereka dari dunia ini, Tuhan. Lindungi dari kuasa-kuasa kegelapan. Lindungi, Bapak, lindungi, Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan. Kami serahkan Yaskaya Letia dalam tangan-Mu Bapa. Saya serahkan semua Tuhan. Jadilah hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat.
Berkati seluruh aktivis Bapak, berkati seluruh pelayan-pelayan. Terima kasih ya Bapak untuk wadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau sharing satu sama lain Tuhan. Mohon Kau memberkati agar setiap sharing kami semakin membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Bahwa kami terus berubah Tuhan. Kami mau terus berubah dan Kau ubahkan Tuhan. Seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bu Surya. Terima kasih hadir. Maminya Ibu Titin ya. Sedang main ke Ibu Titin.